Oke, jumpa kembali. Selain saya seperti janji saya bahwa saya ditunggu untuk menyelesaikan memberikan contoh satu lembar kerja review penelitian bagaimana mengisinya. Saya kira mudah saja mengisi. Kalau kalian bingung cari jurnal, terlalu banyak di internet, di kampus juga banyak. Silakan ke Google saja kalau memang Chrome, saya pakai Chrome. Terus ini saya cari pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar, cari saja. Dan alhamdulillah saya sudah dapat ini. Banyak buka-buka lihat di jurnal Profit. Ini isinya saya download. Kemudian saya buka di Adobe Reader. Mana Adobe Reader? Mana nih? Ya sudah. Pengaruh strategi pembelajaran bangkitkan minat. Strategi pembelajaran, dia mempunyai strategi pembelajaran membangkitkan minat terhadap motivasi belajar. Ini judulnya di SMA Negeri Palembang. Ini dia punya ini kayaknya satu ini 3 orang yang menulis dari Universitas Sriwijaya. Ini dia punya abstrak. Oke, kita mulai bagaimana mereviewnya itu sesuai dengan lembar kerja, bagaimana mengisi. Tentu saja sini nama dan name. Oke. Oke, sini judul penelitiannya, ambil judul penelitian yang sudah ada. Ini gampang sekali. Terus siapa penulisnya? Penulisnya ya di situ. Ini sumbernya itu lihat di sumbernya mana, Google tadi. Ini jurnal Profit ini. Masukkan sudah Profitnya itu. Mana sumbernya? Jurnal Profit. Ada volumenya apa segala macam. Jadi hurufnya disesuaikan kembali. Terus yang berikut ini nanti kajian ini in juga bagus, lebih bagus lagi isi yang itunya. ISN-nya dan PISSN-nya untuk biar sumbernya jelas. Terus yang berikut, ini isu latar belakangnya apa? Mari kita harus baca. Ini penggunaan strategi dalam ini. Lihat masalah di sini. Ini konsep pembelajaran aktif merupakan salah satu. Sementara ini masalah. Peserta didik harus aktif dengan kata lain, peserta harus mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan sendiri. Jadi begitu masalahnya ini. Belum. Sip. Ini sih. Dimana guru yang aktif memberikan materi sedangkan peserta hanya menerima materi, ini masalah. Orang tuh kalau belajar, apalagi zaman sekarang, guru cuma gireng, siswa yang kerja setengah mati. Sama dengan mahasiswa. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya saya juga harus setengah mati. Terus ini lihat pembelajaran ini peserta didik ini mendengarkan adanya ini semua nih. Ini masalah. Jadi ini masalah-masalah yang di ini.
yang dikembangkan. Masih banyak masalahnya yang dia ungkap di sini, misalkan ini tengah semester hanya 55%. Ini masalah. Jadi lihat semua problem atau masalah yang terjadi pada latar belakang. Itu yang momen isunya. Kemudian yang rumusan masalah ini coba cari rumusan masalah itu biasanya kalimat pertanyaan. Ini sudah adakah? Kopi saja. Terus tujuan penelitian gampang. Kopi yang ini saja. Tinggal diganti untuk mengetahui. Sip, selesai. Tinjauan pustaka di sini nanti teman-teman silakan lihat pustaka-pustaka yang digunakan di sini. Saya tidak banyak-banyak. Ini siapa-siapa itu semua tuh di sini. Ini menurut Uno segala macam. Terus menurut ini Zaini dan seterusnya. Terus itu tidak perlu. Terus apa lagi di sini ini Wena dan seterusnya, itu yang perlu dikasih masuk tentang definisi-definisinya. Nah, itu sudah. Sekarang kerangka. Kerangka di sini ada tidak? Nah, kayaknya tidak ada. Ya langsung di pembahasan. Kalau tidak ada kerangka, maka kita lihat dari ini. Jadi hanya perbedaan saja. Jadi strategi terhadap ini. Terus kita lanjut. Mana lanjut. Kerangkanya tidak digambarkan jelas. Hipotesisnya mana tadi hipotesis? Hipotesisnya itu sama dengan itu. Bukan belum tentu. Sip, itu ini kita ambil di judulnya saja. Terdapat perbedaan. Kita punya hipotesis awalnya itu ada perbedaan. Nah, ini kita lihat perbedaan pengaruh. Ini kita carinya perbedaan. Hanya kalau boleh dan seterusnya. Ada yang bisa tulis begini. H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh dan seterusnya. Kemudian satunya terdapat dan seterusnya. Terus yang berikut populasi sampel. Kalau ini sudah jelas ini tidak buat ini sini sampel ada di sini. Populasi sekian banyak. Populasi sekian banyak. Oke, populasinya. Terus di bawahnya itu ada sampelnya. Saya copy saja karena tapi teman-teman jangan copy ya, ketik kopi tapi yang diperbaiki. Terus jenis penelitian. Nah, ini jenis penelitian. Ini silakan. Penelitian ini merupakan true experimenter. Biasanya digunakan adalah post test. Nah, jelasannya ini terus. Nah, bagaimana post test only control science. Jadi dia hanya membuat tes pada awal. Kalau awal itu pre-test. Jadi melakukan tes akhir dan menguji antara dua kelas itu, yang sampelnya itu mana ada perbedaan tidak. Kalau menggunakan ini
ada tidak, ini ada tidak. Jadi dia menggunakan ini sebagai kelas eksperimen. Kelas eksperimen di sini maksudnya bahwa ini yang diberlakukan apa tadi itu judulnya? Strategi pembelajaran membangkitkan minat tadi. Itu diberlakukan itu, sementara yang yang 38 orang itu tidak digunakan. Harusnya ini teknik berikut, tekniknya ini custom, ini di populasi juga kita kasih masuk data yang diperlukan. Di sini tekniknya apa? Data kan itu ya, kalau yang namanya data itu sesuai dengan dia punya. Mana penjelasannya? Kemudian kedua kelas tersebut akan diberikan post test. Datanya itu berupa hasil post test itu datanya. Hasil ujian atau hasil tes setelah dilakukan ini. Sudah, tuh saya kira mudah. Terus yang berikut variabel dependen sama variabel independen. Variabel dependennya itu. Jadi ini ada dua pengaruh. Kita lihat ya. Mana pengaruh? Kita lihat judul saya dari atas. Dari pengaruh strategi pembelajaran minat terhadap motivasi belajar peserta didik. Ini pengaruh pembelajarannya. Jadi ada pengaruh strategi ini, strategi pembelajarannya itu sebagai yang independen, yang tidak terikat, sementara motivasi belajar itu sebagai yang terikat. Terus yang berikut, Karangkasohtil ini sudah definisi operasionalnya, saya kira silakan lihat saja pengukurannya. Ambil ukurannya apa? Ini punya ini. Sebentar nanti lihat. Dia menggunakan pengukuran menggunakan, kalau hasil ujian itu menggunakan apa? Nilai. Ukurannya menggunakan nilai. Model analisis, ini kita sebut dengan uji T. Hasil analisis uji T. Tuh. Pengembangan model analisis. Terus hasil hipotesis. Ini. Dengan demikian HA diterima, ditolak. Siapa yang diterima, dan ini bisa lihat di HA-nya apa nanti segalanya, terus bisa dilihat. Dengan demikian hal ini berarti perbedaan pengaruh. Jadi H ini terdapat, ada perbedaan, terdapat atau ada. HA, kalau H0-nya kan tidak ada. Jadi kesimpulannya itu uji hipotesisnya itu. Nah, kesimpulan sini. Ini bisa langsung saja. Berdasarkan tidak usah pakai ini sampai sini. Tidak usah hal ini dilihat. Nah, itu saya kira tidak penting. Kalau di saya, kesimpulan ini tidak lagi dibicarakan di kesimpulan. Seharusnya di tataran pembahasan. Kesimpulan itu hanya kalimatnya saja. Terus yang berikut, komentar Anda. Itu kalau komentar silakan. Anda komentar sendiri. Kalau kelemahan saran, Anda sendiri silakan. Oke, sekiranya cukup sampai di sini saja. Review singkat dari saya. Dan teman-teman bisa melihatnya sendiri bagaimana membuatnya. Saya cepat saja karena memang saya punya jatah itu di YouTube itu sedikit saja. Hanya paling maksimal 15 menit itu sudah 14 menit. Oke, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.